Perkenalkan, kami S1 Komunikasi dari kelompok 8. Kita ada 5 orang, yaitu Nunis Triyasari, yang kedua Mawar Megawati, dan ketiga Nyimas Mutia Farah, keempat Ulfatun Masruroh, dan yang kelima saya sendiri Putri Indah Permana. Kami di sini ingin menjelaskan presentasi dari strategi pemasaran produk Healthy Shake. Nah, agenda yang akan kita jelaskan hari ini adalah dari latar belakang, yang kedua segmentasi, yang ketiga diferensiasi produk, keempat strategi pemasaran digital, kelima pemilihan media promosi, dan yang keenam keunggulan strategi, dan yang ketujuhnya penutup. Kami lanjutkan untuk ke latar belakang. Mbak Ulfatun, silakan. Terima kasih Kak Putri. Saya, Ulfatun Masruroh, akan menyampaikan latar belakang strategi marketing produk Healthy Shake. Dalam era modern ini, pola makan tidak sehat dan kekurangan nutrisi menjadi masalah umum yang dihadapi banyak orang. Ditambah dengan risiko kesehatan akibat obesitas dan berkurangnya kualitas nutrisi dalam makanan. Kebutuhan akan solusi nutrisi yang praktis dan efektif semakin meningkat. Healthy Shake hadir sebagai jawaban atas tantangan ini. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, mendukung gaya hidup sehat, dan mudah diakses melalui jaringan yang luas, dan program yang mendukung pelanggan. Healthy Shake sebagai fokus strategi marketing digital menjadi sangat relevan dan berpotensi besar. Apa itu Healthy Shake? Healthy Shake adalah program nutrisi berkalori rendah dengan bahan utamanya dari tumbuh-tumbuhan yang diformulasi secara ilmiah. Program ini berpusat pada shake yang unik, lain daripada yang lain, dan berbagai rasa, kaya dengan gizi, tenaga, dan protein, yaitu makanan nutrisi yang disebut nutritional protein drink mix. Produk Healthy Shake ini banyak digunakan untuk pengawasan berat badan dan peningkatan kesehatan individu. Kenapa Healthy Shake? Healthy Shake memberikan semua nutrisi yang diperlukan tubuh secara seimbang dalam basis sehari-hari. Orang yang menginginkannya dapat menghilangkan berat yang berlebihan dengan cara menghilangkan kalori yang lebih, tanpa harus mengorbankan nutrisi-nutrisi penting seperti misalnya protein, potasium, dan zat besi. Sebagai hasilnya akan dirasakan kondisi yang fit sambil menghilangkan berat dan sentimeter lingkar tubuh yang berlebihan. Sebagai latar belakangnya pemilihan Healthy Shake, fokus kita dari pola makan tidak sehat. Banyak orang yang mengonsumsi terlalu banyak gula, kopi, daging, soda, dan lemak, serta kurang mengonsumsi protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Healthy Shake hadir sebagai solusi untuk menyeimbangkan pola makan dengan menyediakan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Kebutuhan nutrisi harian seperti vitamin A dan kalsium seringkali sulit dilakukan melalui makanan biasa. Healthy Shake menyediakan alternatif yang praktis dan efisien. Kekurangan nutrisi dalam makanan, polusi tanah dan tanah yang tidak subur, dan distribusi yang lama mengurangi kandungan nutrisi dalam makanan. Healthy Shake menyediakan suplemen nutrisi yang memastikan tubuh mendapatkan semua yang dibutuhkannya. Resiko kesehatan karena obesitas. Obesitas meningkatkan resiko berbagai penyakit serius. Produk Healthy Shake dirancang untuk membantu mengelola berat badan dan mendukung gaya hidup sehat, sehingga mengurangi resiko penyakit kronis. Solusi Healthy Shake menawarkan produk yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif seperti sarapan pagi dan pengelolaan berat badan serta peningkatan kebugaran dan energi. Selanjutnya, segmentasi pasar akan dijelaskan oleh Kak Nyimas. Silakan Kak Nyimas. Terima kasih. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan segmentasi pasar Healthy Shake. Segmentasi individu berusia 15-45 tahun yang peduli dengan kesehatan dan ingin menjaga berat badan agar tetap ideal. Targetingnya, individu yang ingin hidup sehat dan tetap aktif berkegiatan. Positioning,
produk dengan kandungan nutrisi berkualitas tinggi yang mudah didapatkan. Segmentasi usia 15 sampai 45 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, lokasi di perkotaan dan pinggiran kota besar. Iklim, semua iklim, terutama di daerah dengan kesadaran kesehatan tinggi. Gaya hidup aktif, sehat, dan suka berolahraga, peduli terhadap kesehatan. Targeting, pria dan wanita berusia 25 sampai 35 tahun yang aktif bekerja di lingkungan perkotaan dengan pendapatan menengah ke atas dan memiliki gaya hidup sehat. Target pasar sekunder, remaja dan mahasiswa yang memerlukan asupan nutrisi tambahan untuk aktivitas sehari-hari dan studi serta ibu rumah tangga yang ingin memberikan nutrisi terbaik bagi keluarganya. Positioning, value position, Healthy Shake menawarkan nutrisi optimal untuk hidup lebih baik dengan rasa stroberi yang lezat dan bahan-bahan berkualitas tinggi yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Estimasi harga jual produk berkisar harga 300.000 sampai dengan 400.000 per 450 gram. Diferensiasi produk. Yang pertama, produk dengan kandungan nutrisi yang lengkap serta berkualitas tinggi dengan bahan alami. Yang kedua, mudah didapatkan dan bisa diakses melalui sosial media maupun e-commerce lainnya. Yang ketiga, dukungan dari komunitas kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya, strategi pemasaran akan disampaikan oleh teman saya, R. Putri Indah Permana. Ya. Strategi pemasaran dari Healthy Shake itu satu, memasarkan melalui sosial media, yang kedua kampanye mengenai kesehatan dan penurunan berat badan, yang ketiga menggunakan strategi affiliate marketing dan juga bisa membangun loyalitas konsumen, membuat website khusus atau juga bisa menyajikan iklan yang menarik. Selanjutnya kepada Mbak Mawar untuk media promosi. Oke, untuk media promosi Healthy Shake sendiri ini, kami memilih 3 media utama. Yang pertama melalui sosial media. Penggunaan sosial media dapat menambah engagement rate terhadap produk. Nah, contoh sosial medianya itu bisa Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Yang kedua ada live e-commerce. Live di TikTok Shop atau Shopee dapat menjadi media untuk pemasaran karena banyaknya audiens yang membuka aplikasi tersebut dan akhirnya tertarik untuk membeli. Dan yang ketiga ada content marketing. Di sini membuat dan mendistribusikan konten yang bermanfaat serta relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens. Ini dapat berupa seperti artikel, infografis, e-book atau white papers. Ini kami punya contoh untuk brosur promosi online yang bisa di-upload di sosial media seperti Instagram, Facebook, atau mungkin sebagai brosur di e-commerce seperti Shopee atau TikTok Shop. Nah, kalau ini adalah video contoh konten promosi online untuk di TikTok. Video ini bisa membuat orang atau membuat audiens itu penasaran seperti apa sih produk Healthy Shake itu. Dan yang selanjutnya ada keunggulan strategi yang akan dibawakan oleh Mbak Nunis. Ya, terima kasih Mawar. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dari semua strategi pemasaran yang sudah kita buat, kita memiliki 3 keunggulan strategi untuk memaksimalkan penjualan Healthy Shake kita. Yang pertama itu adalah strategi yang fokus pada edukasi konsumen. Contohnya itu kita buat video tutorial yang seperti sudah dijelaskan oleh Mawar tadi, karena video itu seringkali lebih menarik dan mudah untuk diikuti daripada teks. Kemudian video tutorial juga bisa menjelaskan secara detail bagaimana cara penggunaan produk dan keunggulannya. Kemudian kita juga buat e-book atau buku panduan. E-book sendiri bisa diunduh atau di-download untuk memberi informasi menyeluruh tentang cara memanfaatkan produk secara maksimal dan dosis-dosis yang dianjurkan juga. Kemudian yang kedua ada pendekatan multi-channel. Multi-channel ini strategi pemasaran yang memanfaatkan berbagai saluran media seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
kita menggunakan media sosial seperti platform Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, untuk menarik perhatian minat khususnya anak-anak muda masa kini. Kemudian kita juga nggak lupa untuk membuat website atau blog untuk memastikan semua produk yang kita pasarkan itu ada di dalam blog atau website kita untuk bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang lebih dalam. Kemudian kita juga ada media tradisional seperti iklan di TV, radio, atau media cetak untuk menjangkau audiens yang mungkin tidak aktif di platform digital, contohnya seperti mungkin orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang lagi hits ini ada influencer, yaitu memperluas jangkauan ke audiens. Targetnya adalah fans-fans mereka, para influencer. Kemudian yang ketiga ada efisiensi dalam anggaran dengan hasil yang maksimal. Efisiensi ini dengan hasil yang maksimal dalam pemasaran pasti sangat penting untuk merancang strategi yang memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memastikan bahwa anggaran pemasaran digunakan dengan bijak dan efektif. Contohnya adalah menentukan tujuan yang jelas, itu fokus pada tujuan yang paling mendukung pertumbuhan bisnis. Kemudian ada segmentasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi siapa target pemasaran, termasuk demografi, perilaku, minat, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye. Kemudian ada analisis data dan kinerja, ini uji berbagai versi iklan, misalnya di email atau halaman arahan, link misalnya, untuk menentukan elemen mana yang paling efektif. Kemudian ada mengoptimalkan konten dan saluran digital. Kita membuat konten yang relevan dan bermanfaat. Contohnya, konten berkualitas dapat menarik audiens yang dapat menghasilkan leads tanpa memerlukan pengeluaran iklan besar. Kemudian menggunakan pemasaran berbiaya rendah atau gratis. Nah, yang ini contohnya memanfaatkan platform media sosial secara efektif. Misalnya posting reguler dan penggunaan hashtag yang relevan dapat membantu meningkatkan jangkauan tanpa biaya. Kemudian yang terakhir ada fokus pada retensi pelanggan. Ini adalah membangun program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Terima kasih. Berikut untuk presentasi kami. Semoga membantu untuk semuanya dan para pembaca dan bisa memberikan ilmu untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.